Oke teman-teman, selanjutnya saya ingin menunjukkan bagaimana cara melakukan pengelompokan data atau membuat ikhtisar data dengan menggunakan aplikasi ACL. Setidaknya ada 6 menu yang bisa kita gunakan pada aplikasi ACL untuk melakukan pengelompokan data teman-teman. Yang pertama itu ada yang dinamakan classify, summarize, histogram, cross tabulation, stratify, dan edge. Keenam menu ini teman-teman pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengelompokkan data. Namun dalam pengelompokannya terdapat beberapa perbedaan teman-teman. Perbedaan itu bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam analisis data yang kita lakukan. Oke, langsung saja ya teman-teman. Yang pertama kita coba bagaimana cara menggunakan classify. Sebelumnya, saya bisa sampaikan juga bahwa classify ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan satu kriteria tertentu. Kita coba ya teman-teman menggunakan classify. Seperti biasa kita buka dulu tabelnya. Kemudian kita pilih analyze, kemudian kita pilih classify. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, classify ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan satu kriteria tertentu. Itu maksudnya teman-teman, di sini classify on-nya ini hanya boleh diisi oleh satu kolom atau satu field. Kolom atau field yang akan kita jadikan kriteria pengelompokan ini bisa berisi dengan kolom dengan tipe apa saja ya teman-teman. Bisa diisi dengan number, karakter, atau lain sebagainya. Misalnya di sini kita ingin mengelompokkan data berdasarkan produk numbernya. Sementara di subtotal fieldnya ini hanya bisa diisi oleh kolom yang bersifat numerik karena kolom ini nantinya akan dijumlahkan atau ditotal. Di sini pada tabel trans ini terdapat dua kolom yang memiliki tipe numerik, maka di sini ada dua pilihan, amount dan quantity. Misalnya kita pilih salah satunya yaitu amount, subtotal, amount misalnya seperti ini, kemudian kita pilih OK. Dan di sini juga ada fungsi if teman-teman. Fungsi if ini digunakan untuk memfilter data yang akan kita classify atau memberikan kriteria tertentu terhadap data apa yang mau kita kelompokkan. Misalnya di sini kita ingin mengelompokkan data setelah bulan Januari tahun 2000. Kita bisa gunakan fungsi if. Di sini kita bisa tambahkan date lebih besar dari tanggal 31 Januari karena di sini datanya berkisar di antara tahun 2000. Makanya kita bisa tambahkan data tahun 2000 di sini. Kemudian kita pilih tahun 2000. Ya, Januari tanggal 31. Kemudian kita pilih OK. Artinya pengelompokan ini hanya dilakukan terhadap data yang tanggalnya di atas tanggal 31 Januari tahun 2000. Kemudian kita pilih OK. Kemudian outputnya kita bisa pilih screen saja untuk kita tampilkan di layar saja. Kemudian kita pilih OK. Jadi ini dia hasilnya teman-teman, hasil dari penggunaan menu classify terhadap tabel trans dikelompokkan berdasarkan produk numbernya. Yang kita kelompokkan, yang kita jumlahkan adalah amount-nya dengan menggunakan kriteria atau kondisi di mana tanggal di atas tanggal 31 bulan Januari tahun 2000. Sekali lagi saya pertegas di sini, ketika kita menggunakan classify, maka field atau kolom yang kita jadikan dasar untuk mengelompokkan data hanya berisi satu kolom atau satu field. Sementara kolom atau field yang akan kita jumlahkan harus bersifat number. Dan di sini juga terdapat fitur untuk memberikan kondisi dengan menggunakan fungsi if. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara mengelompokkan data dengan menggunakan classify. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan tugas auditnya dengan menggunakan aplikasi ACL.